Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda ataupun ciri-ciri manusia langit, atau bisa dikatakan manusia atau orang yang sudah mencapai dimensi atas atau level atas. Dalam kehidupan ini, terutama kehidupan manusia, ini dibagi menjadi dua dimensi atau dua bagian kehidupan. Yang pertama adalah dimensi bawah, yang nomor dua adalah dimensi atas. Nah, dimensi bawah ini cenderung manusia-manusia yang berpikir menggunakan emosinya itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Seperti contohnya orang yang selalu cemas, orang yang selalu takut, kemudian orang yang selalu iri dengki, orang yang sombong. Nah, itu adalah berada di level bawah atau dimensi bawah, atau dalam cahaya kegelapan. Kalau dalam agama, ini bisa dikatakan, bisa diwujudkan seperti sosok-sosok setan, iblis, demit, jin setan priperayangan, nah semacam itu. Dan energi bawah ini, energi negatif ini yang berada di level bawah atau dimensi bawah ini juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian yang nomor dua adalah dimensi atas. Jadi dimensi atas ini adalah manusia-manusia yang mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Kemudian segala sesuatu itu dilakukan dengan keikhlasan hidupnya, dengan narimo ing pandum, kemudian dengan kebahagiaan, kemudian dengan keberanian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini levelnya sudah di dimensi atas. Nah, di dalam dimensi atas ini, di bagian atau yang sudah mencapai dimensi atas manusia ini kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, dimensi atas ini bisa diibaratkan ya, kalau dalam kepercayaan maupun suatu agama, ini adalah manusia-manusia cahaya. Ini bisa disimbolkan seperti malaikat, berjiwa roh-roh suci, danyang, dewata, dewa-dewi, roh-roh agung, nah semacam itu. Ini adalah tipe manusia-manusia dimensi atas atau bisa dikatakan manusia-manusia langit. Nah, manusia-manusia langit ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang paling rendah adalah keberanian. Jadi orang yang sudah berani dalam menjalani kehidupannya, ini sudah mulai meninggalkan yang namanya sifat, kemudian karakter, pola pikir yang takut, yang cemas, yang iri dengki. Nah, itu sudah mulai ditinggalkan. Mereka sudah mulai berpikir untuk berani menghadapi kehidupan ini. Lah, energi keberanian ini sudah mengangkat derajat manusia itu tadi untuk menuju ke level yang bagian atas atau dimensi atas. Tetapi levelnya masih rendah. Nah, itu yang pertama adalah keberanian. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi, level di atasnya adalah bisa dikatakan level netral. Jadi kita menganggap bahwa manusia ini mempunyai netralitas dalam kehidupannya masing-masing. Dan pola pikirnya, orang yang sudah mencapai level netral ini atau netralitas ini
ini sudah tidak begitu mencampuri urusan orang lain. Dia lebih fleksibel dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Jadi ini sudah tingkatannya di atas keberanian tadi, sudah netral. Jadi apa potensi di dalam dirinya itu yang mereka gali. Orangnya lebih percaya diri biasanya. Kemudian sudah tidak menganggap perbedaan-perbedaan dan juga sudah tidak menilai benar salah terhadap orang lain. Ini sudah netral. Di dalam kehidupannya dia sudah berpikir netral bagaimana menggali kapasitas ataupun kualitas daripada diri orang itu sendiri. Nah, ini energinya ini sudah di tingkatan di atas keberanian. Orang yang sudah mencapai level netralitas ini itu biasanya ketika mempunyai keinginan dan keinginannya itu belum tercapai, itu biasanya orangnya sudah tidak begitu kecewa. Jadi sudah legowo, dan itu sudah dijalani sebagai ujian daripada hidupnya. Itu tahapan belajar untuk melampaui ujian di dalam hidupnya itu tadi. Nah, inilah level netralitas itu tadi. Kemudian level di atas netralitas yang nomor 3 adalah level kebersediaan. Jadi di dalam kehidupannya, ya manusia-manusia jenis atau yang levelnya sudah kebersediaan ini, itu sudah mulai belajar. Jadi dunia ini sudah dianggap sebagai tempatnya untuk belajar. Bagaimana belajar memperbaiki kualitas dirinya. Dan belajar di sini pasti ada ujiannya. Nah, ketika ujian kehidupannya itu tadi sudah terlampaui, artinya orang itu tadi sudah mulai naik kelas, atau artinya sudah naik level lagi energinya. Nah, jadi kita bahas yang pernah kita bahas dulu bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah berbentuk sebuah energi. Nah, jadi ketika dia sudah mulai belajar terus-menerus, kemudian sudah menganggap bahwa suatu persoalan hidup ini adalah suatu tempat pembelajaran untuk dilampaui, maka orang ini tadi itu energinya akan naik. Ya, jadi akan semakin tinggi energinya. Nah, itu jadi tingkatan yang kebersediaan. Kemudian yang nomor 4, jadi level di atas kebersediaan ini adalah level narimo ing pandum atau level penerimaan. Jadi apapun yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya itu diterima dengan legowo. Mau susah ya legowo dijalaninya, mau senang ya legowo, mau sehat ya legowo, mau sakit ya legowo dalam menjalani hidupnya. Jadi sudah nerimo ing pandum. Jadi apapun pemberian Tuhan itu diterimanya dengan rasa ikhlas dan rasa legowo. Nah, ini tarafnya sudah level narimo ing pandum. Ini sudah di atas kebersediaan tadi. Dan dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang yang sudah narimo ing pandum ini juga toleransi terhadap orang lain itu juga semakin bagus. Dan dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang kreatif, artinya orang ini adalah bagian daripada Tuhan sebagai kreator atau orang yang bisa menciptakan sesuatu yang berguna untuk dirinya maupun berguna untuk orang lain. Nah, ini sudah level manusia narimo ing pandum. Kemudian yang nomor 5, level di atas penerimaan atau narimo ing pandum adalah
level berakal. Nah, jadi dalam menggunakan, dalam menjalani kehidupannya, ini logika sangat penting. Jadi apapun itu biasanya diteliti dulu, dilogika dulu. Biasanya orang-orang semacam ini seperti ilmuwan, ya. Jadi sudah menemukan sesuatu yang sangat berguna untuk kepentingan orang banyak. Kemudian juga seorang intelektual biasanya. Jadi segala sesuatu itu dipikir dulu. Jadi menggunakan logikanya dulu. Dan biasanya hukum-hukum di alam ini mereka juga sudah memahami. Meskipun tidak semuanya, tetapi yang logika, yang logis-logis itu mereka sudah paham. Nah, ini level energinya ini juga sudah tinggi. Ini juga bisa dikatakan manusia-manusia langit. Jadi mulai level keberanian tadi itu sudah dianggap manusia langit karena level atau dimensinya ini sudah dimensi atas. Sudah berupa cahaya, sudah ada penerangan di dalam jiwanya. Kemudian tanda-tanda atau ciri-ciri manusia langit yang lain atau di atas daripada berakal, manusia berakal adalah manusia jenis pecinta. Jadi orang yang sudah menemukan cinta di dalam dirinya. Bahwa hidup ini diberikan oleh Tuhan itu adalah dengan energi cinta. Maka penyerapan energi cinta di dalam diri orang itu tadi itu akan mengembang dan akan tersebar ke alam ini. Jadi cinta di sini itu bukan berarti cinta hanya lawan jenis saja, itu tidak. Tetapi kemurnian cinta sejati di dalam dirinya terhadap semua makhluk di alam ini. Jadi memandang dunia ini sudah penuh dengan cinta. Nah, ini level tanda-tanda atau ciri-ciri manusia langit yang levelnya sudah level cinta. Kemudian yang nomor 7, tanda-tanda atau ciri-ciri manusia langit adalah kebahagiaan atau orangnya itu bahagia. Apapun kehidupannya, apapun yang dijalani di dalam hidup ini, itu sudah dengan energi kebahagiaan. Nah, ini juga ciri-ciri atau tanda-tanda manusia langit. Jadi levelnya sudah level yang kebahagiaan, sudah di atas cinta kebahagiaan ini. Mau susah, mau senang, mau miskin, mau kaya, itu dijalaninya dengan rasa bahagia. Sehingga dalam memandang dunia ini itu penuh dengan keindahan. Jadi orang-orang level kebahagiaan ini memandang dunia ini sudah dengan kacamata keindahan. Jadi memandang dunia itu indah. Sehingga menimbulkan yang namanya bahagia itu tadi di dalam dirinya. Itulah level kebahagiaan. Kemudian yang nomor 8, ciri-ciri atau tanda-tanda manusia langit ini adalah hidupnya penuh dengan kedamaian. Jadi sudah di atas bahagia ini. Jadi di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, di dalam hatinya itu sudah mencapai taraf damai. Nah, biasanya orang-orang yang sudah mencapai level kedamaian ini biasanya para pertapa, kemudian orang-orang yang yang terbiasa, orang-orang spiritual yang terbiasa dengan menyepi. Jadi hidupnya sudah tidak tergantung lagi kepada apa yang ada di luar dirinya sebenarnya.
bahwa apa yang ada di luar dirinya ini adalah bagian apa yang ada di dalam dirinya. Jadi sudah begitu tenang hidupnya dalam menghadapi persoalan apapun, sudah begitu damai. Kemudian yang nomor 9, ciri-ciri atau tanda-tanda manusia langit adalah orang yang sudah tercerahkan atau level pencerahan. Ini adalah level tertinggi. Nah, level kesadaran atau orang yang sudah tercerahkan ini biasanya kesadaran yang ditimbulkan adalah kesadaran rohnya atau kesadaran murni, sehingga dirinya dan Tuhan itu adalah satu kesatuan, bahwa dirinya adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Nah, ini kalau di Jawa itu sudah manunggal, antara dirinya dengan Tuhannya itu sudah manunggal. Jadi menganggap dunia ini adalah satu kesatuan energi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi menganggap bahwa jasmani ini hanya sebuah wadah saja, tetapi di dalam dirinya atau energi ketuhanan itu sendiri, energi roh itu sendiri adalah satu kesatuan di semesta ini. Nah, ini sudah tercerahkan. Ini sudah tidak memandang agama A, B, C, D, itu sudah tidak. Kepercayaan A, B, C, D sudah tidak. Karena dirinya juga apa yang ada di luar dirinya. Jadi apa yang ada di luar dirinya juga apa yang ada di dalam dirinya. Aku ya kamu, kamu ya saya. Dan semuanya dari pandangan orang-orang yang sudah tercerahkan bahwa apapun dan semua yang ada di dunia ini adalah sebagai satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang tunggal. Nah, jadi itu ada 9 ciri-ciri atau tanda-tanda manusia langit atau manusia yang sudah berada di dimensi atas. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, juga bisa menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi